Walhi nilai wali kota gagal atasi banjir di kota Palembang. Warga desa Talang Tinggi, Pagar Alam diteror beruang madu. Sriwijaya FC terus genjot latihan untuk kejar sisa 2 pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas Ayu Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Redata, inilah Lintas Ayu Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sekelompok massa dari Walhi melakukan aksi demo di gedung DPR di Kota Palembang. Aksi ini sebagai upaya untuk mengawal eksekusi putusan gugatan terhadap Wali Kota Palembang yang dianggap lalai terkait lingkungan, yang salah satunya mengakibatkan banjir di Kota Palembang. Permasalahan lingkungan yang berakibat banjir di Kota Palembang beberapa hari lalu dan flashback pada tanggal 25 hingga 26 Desember 2021 yang mengakibatkan kerugian material dan imaterial pada masyarakat hingga merenggut 2 korban jiwa menjadi sorotan aktivis lingkungan. Walhi sendiri telah melakukan gugatan terhadap Wali Kota Palembang dan sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap bahwa banjir di Kota Palembang pada 25-26 Desember 2021 lalu merupakan perbuatan lalai dan abai Wali Kota Palembang tentang rencana tata ruang wilayah Kota Palembang. Untuk mengawal eksekusi putusan itu, Walhi melakukan aksi di kantor DPRD Kota Palembang, meminta DPRD Kota Palembang untuk memprioritaskan eksekusi putusan untuk masuk dalam agenda sidang paripurna, mengawasi dan mengawal pelaksanaan putusan, membangun komitmen dengan wali kota terhadap politik APBD terkait infrastruktur penanganan banjir di Kota Palembang. Kantor DPRD Kota Palembang, yang mana sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa anggota DPRD Kota Palembang sekarang tidak berada di tempat atau di kantor, sedang melaksanakan tugas keluar kota. Jadi tidak bisa langsung menerima bapak-bapak rekan-rekan dari Walhi Sumatera Selatan. Jadi dalam kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa Mengingat keberadaan anggota DPRD tidak di lokasi, pernyataan sikap dari Walhi yang mewakili suara masyarakat akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Palembang. Tanggal 20 2022 gugatan kita menang dan menyatakan bahwa Wali Kota Palembang lalai dan abai, terbukti tidak melakukan rencana tata ruang wilayah Kota Palembang sesuai dengan Perda nomor 15 tahun 2012 tentang rencana tata ruang Kota Palembang 2012-2032. Kemudian hari ini kita sampaikan kepada DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Berkas perkara anggota DPRD Kota Palembang SZ yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita di SPBU Demang Leperdaun dinyatakan lengkap P21 tahap 2. Dalam kasus ini tidak ada pencabutan laporan dari korban hingga berkasnya pun tetap berjalan. Berkas berita acara pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Palembang SZ yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita di sebuah SPBU di Jalan Demang Leperdaun bulan lalu akhirnya dinyatakan P21. SZ, politisi dari Partai Gerindra yang heboh lantaran terlibat pemukulan terhadap seorang wanita di salah satu stasiun pengisian bahan bakar ini, hingga kini statusnya masih tercatat sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan dan berkas perkara 2 pekan lalu telah tahap 2 dan tidak ada pencabutan laporan dari korban.
Berkas perkara sudah lama ya, untuk mungkin beberapa minggu yang lalu sudah tak buat kejaksaan. Yang katanya mau ada info cabut laporan itu gimana? Nggak ada di KPK. Enggak ada. Oke, sekarang sudah P21 ya? P21 tak buat sudah punya jaksa. EZ menjadi tahanan titipan sementara Kejaksaan Negeri Palembang guna persiapan sidang yang akan dilakukan Jaksa Penuntut Kejaksaan Negeri Palembang di Pengadilan Negeri Palembang. Dari Palembang, Guturiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sejak 1 minggu terakhir, warga dan petani di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, resah dan khawatir. Sering munculnya beruang berukuran besar di area kebun yang tak jauh dari pemukiman warga. Inilah video amatir yang sempat direkam oleh salah satu warga. Seekor beruang madu berukuran besar masuk di lahan kebun jagung milik warga yang berada tidak jauh dari rumahnya di Dusun Talang Tinggi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Terlihat beruang memakan buah jagung siap panen. Selain memakan buah jagung, tanaman yang dilalui beruang menjadi rusak. Meski tidak menyerang, namun warga sangat khawatir dengan munculnya beruang ini. Menurut Yonson, pemilik kebun mengatakan, sejak 1 minggu ini petani resah dan khawatir sering melihat beruang madu muncul di kebun mereka, memakan tanaman warga dan sempat memakan buah jagung miliknya. Kurang lebih seminggu lah. Oh, sudah 1 minggu ini? Sudah kira kurang lebih 1 minggu. Ya, kalau kita orang tua, takut dengan anak-anak yang nggak tahu kan. Kalau kita orang tua, ya kita bisa antisipasi kan. Kadang-kadang kan anak-anak main di pinggir kandang situ kan, padahal dia muncul dari situ. Cuma itu aja yang kita khawatirkan kan. Dirinya khawatir sebab area perkebunan ini sering dijadikan tempat anak-anak bermain, dikarenakan hanya berjarak 10 meter dari belakang rumah miliknya. Untuk mengantisipasi beruang kembali, warga memotong sebagian tanaman pohon yang rimbun agar jika ada hewan beruang bisa cepat terlihat warga. Warga berharap kepada pihak pemerintah untuk menangkap hewan beruang agar warga tidak khawatir beraktivitas di kebun. Dari Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil meringkus 3 pelaku yang merupakan kurir narkoba jenis sabu. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan 55 gram sabu. Inilah ketiga pelaku: Rozali 31 tahun, Idham 35 tahun, dan Rusdian Syah 30 tahun. Merupakan warga Jalan K.A. Ashari, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, harus diamankan unit reskrim Polsek Seberang Ulu 2. Pelaku diamankan petugas berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat ulah para pelaku yang seringkali menjual narkoba dengan jumlah besar di kawasan 11 Ulu, Seberang Ulu 2. Menanggapi laporan masyarakat tersebut, petugas pun bergerak cepat dan mengamankan pelaku saat sedang bertransaksi dengan pembelinya. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan sabu seberat 55 gram beserta bungkusan plastik dan timbangan kecil yang digunakan pelaku untuk menjual narkoba. Amankan pelaku narkoba, pengedar narkoba jenis sabu-sabu dengan jumlah BB yang cukup banyak, 5 kantong. Kita amankan tersangka 3 orang. Ya, di 11 Ulu TKP. Dia edarkan lagi atau gimana? Ya, jadi dia sistemnya barang dititipkan dulu, kemudian dia menjual, habis itu setoran bandarnya. Bang Kurir apakah pengedar ini, Bang? Pengedar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Junto 114 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Nasib apes dialami oleh seorang pelaku copet di Pasar 16 Ilir, Palembang. Dirinya mencopet istri seorang polisi. Atas perbuatannya, pelaku nyaris saja dihakimi massa. Seorang pelaku copet bernama Ujang, warga Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Seberang Ulu 1 Palembang ini mengalami nasib yang apes. Bagaimana tidak, pelaku mencopet istri seorang polisi. Modus pelaku mengintai korban yang belanja di Pasar 16 Ilir. Setelah melihat mangsa membawa tas, pelaku mulai memepet korban, lalu membuka sleting tas dan juga menyeletnya.
Sialnya saat beraksi, aksi pelaku diketahui korbannya hingga nyaris saja menjadi bulan-bulanan warga Pasar 16 Ilir. Beruntung petugas cepat datang hingga pelaku berhasil dibawa ke markas kepolisian sektor Ilir Barat 1 Palembang. Diakui pelaku dirinya mencopet untuk kebutuhan membayar kontrakan rumah yang disewanya. Kenapa nih kalau sampai nak nyopet tuh? Ya efek nggak? Kepepet. Kalau kontrak rumah, Macam mana cara kau begawi tadi? ratingnya nggak? Kau buka seliting, kau pepet dia. Tidak lah, dan tutup di belakang lah. Kau tutup dari belakang. Nah, terus Buka, kau buka. tahunan. Terus kau, apa yang sudah sempat kau dapati dari korban? Belum kembali. Belum ada dembek. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, budidaya unggas Lopura Ignita Macarni mulai langka di Palembang. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kita dalam panggung megah akan mencari bakat-bakat bertalenta. bintang dangdut masa depan. Saya Ivan Gunawan. Saya Iis Dahlia. Saya Ayu Ting Ting. Saya Inul Daratista. Saya Elvi Sukaisi. Saya Danang. Siap menjadi juri KDI 2022. Mungkinkah kamu yang akan menjadi bintang? Saatnya dangdut berdendang. KDI 2022 MNC TV. Tanya Mama yuk, ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Ini suasana malam di rumah ini tuh seperti apa? KDI Senin ini makin spesial. Persaingan para kontestan semakin ketat. 6 kontestan dari 12 besar grup A siap berkompetisi lewat suara emas mereka di hadapan juri mega bintang. Panggung KDI semakin heboh digendangi Alvaro, serta akan ada banyak cerita dan kisah seru Fitri Karlina menggoyang Amerika. Aksi babul dan penampilan apik bintang KDI. Siapakah yang akan lolos dari duta penjemputan Aladul? Kontes KDI 2022 di MNC TV. Game show fenomenal hadir kembali. Luar biasa sekali. Kali ini pesertanya beragam. Pertanyaannya pastinya makin beragam. Siap, survei membuktikan. Buat pemirsa di rumah, siap ikutan dan siapin jawaban. Hadiahnya ratusan juta rupiah. Ditambah lagi ada ekstra cash langsung siap dibawa pulang. Bersama host baru, Irfan Hakim. Family 100 di MNC TV. Lagi acara yang berkaya nonton. Ikut berkah. Mendadak Jutawan di MNC TV. Nyanyinya udah enak banget. Beneran cempoknya udah enak. Iya, udah cakep. Udah enak. Cuman lebih rileks. Kontes KDI 2022 di MNC TV. Kilau Raya MNC TV 31 bagi-bagi uang fantastis. Pilih satu dari 10 koper dengan satu kejutan istimewa sejumlah 31 juta rupiah. Mendadak Jutawan di MNC TV. Ada anak, Pacaran. terus putus sudah lama, tapi orang tua keduanya nggak mau putus. Yang kawin anaknya apa emaknya? Hidup itu ambil hikmah. Kontes KDI 2022 di MNC TV. Ini suasana malam di rumah ini tuh seperti apa? Jadi di saat ibu lagi ingat bapak, di saat yang memang banyak memori yang dulu sebenarnya bapak lakukan untuk anak-anak. Kontes KDI 2022 di MNC TV. Hai, selamat datang di acara terbaru MNC TV. Game show paling besar di dunia. Family 100. Soalnya adalah apa yang kamu bilang apabila kamu tidak mau meminjamkan barang ke teman. Lagi dipakai. Betul. Nanti rusak. Benar. Gak punya. Tepat sekali. Gak dibawa. Betul. Pinjam orang. Oh, perfect. Family 100. Super spektakuler is back. Semua bisa menang di sini. Survei membuktikan. Family 100 hanya di MNC TV.
lagi acara yang berkahnya nonton. Ikut berkah. Kontes KDI 2022 di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Muli akan menindak tegas driver ojek konvensional yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Selain melanggar aturan berkendara, juga dapat membahayakan penumpang. Melawan arus saat berkendara, inilah potret yang sering dilakukan driver ojek konvensional di wilayah kota Prabu Muli. Selain tak paham aturan, ternyata ada juga tak memiliki surat izin mengemudi. Ini diketahui saat pemerintah kota tengah mendata untuk diberikan bantuan langsung tunai khusus supir dan ojek. Kasat Lantas Polres Prabu Muli AKP Mutemainah mengatakan akan menindak tegas driver ojek yang tidak memiliki SIM. Diharapkan dengan program Silidi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Muli, driver ojek konvensional dapat membuat SIM hingga tidak membahayakan penumpang saat berkendara. Pada pengemudi ojek yang belum memiliki SIM untuk segera membuat SIM di Satpas Polres Prabu Muli. Saat ini Polres Prabu Muli, khususnya Satpas, sudah ada program Silidi yang dimana untuk memberikan edukasi kepada pemohon yang akan membuat SIM bagaimana untuk mengikuti ujian-ujian teori maupun praktek sebelum mereka membuat SIM. Sementara itu, Rizky Firmansyah mengaku dengan pelatihan yang diberikan dapat memiliki SIM dengan mudah hingga keselamatan penumpang terjaga dan mengetahui arti rambu-rambu lalu lintas selama mencari uang. Dengan adanya program Silidi, saya terbantu membuat SIM, diajari teori dan praktek. Itu lebih cepat ya? Iya, lebih cepat. Itu gratis atau bayar? Gratis. Iya, gratis. Mulai Senin, Satuan Lalu Lintas Polres Prabu Muli selama 2 pekan ke depan melalui razia zebra akan menindak semua pengendara roda 2 dan 4 yang melanggar lalu lintas, khususnya driver ojek konvensional yang sering melawan arus saat berkendara. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih Sriwijaya FC Listiadi terus menggeber latihan di Stadion Atletik Jakabaring Palembang. Meski jadwal penundaan bergulirnya pertandingan Liga 2 belum jelas, Listiadi ingin menjaga motivasi dan semangat pemain pasca kemenangan terakhir melawan PSKC Cimahi. Tragedi Kanjuruhan di Malang membuat Liga 2 berhenti sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Namun begitu, klub Sriwijaya FC masih bisa bernapas lega karena Indonesia lepas dari hukuman FIFA hingga Liga tentunya bisa digelar tahun ini. Meski sejumlah klub meliburkan pemainnya, lain halnya pelatih Sriwijaya FC Listiadi yang terus menggelar latihan untuk menjaga kondisi tubuh pemain Laskar Wongkito. Listiadi meminta anak asuhnya tetap semangat karena hingga saat ini masih terikat kontrak dengan klub Sriwijaya FC. Kemenangan di laga ke-6 beberapa waktu lalu sangat membantu Laskar Wongkito yang kini mengantongi poin 11 untuk menempel pemuncak klasmen PSMS Medan yang mengantongi poin 16 dan runner-up sementara Karo United FC yang mengantongi poin 12. Karo United FC mampu bertahan di runner-up klasmen sementara berkat mengalahkan tuan rumah PSPS Riau dengan skor 0-1. Sementara partai pertandingan lainnya, Persiraja Banda Aceh berhasil memetik kemenangan atas Perserang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Amirul Mukminin di menit ke-88 akhirnya berhasil membawa kemenangan Sriwijaya FC pada laga ke-6 mendudukan PSKC Cimahi di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada babak penyisihan putaran pertama grup wilayah Barat Liga 2. Ya, sambil menunggu kabar pasti tentang kelanjutan liga ini, ya kita dari pemain sendiri, staf sendiri kita tetap mempersiapkan tim kita ini. Ya kan, kita berjalannya sesuai dengan kontrak kita karena kontrak kita rata-rata masih berlangsung. Jadi kita respect aja dengan kontrak kita. Dan anak-anak juga saya kondisikan, kita staf pelatih kita kondisikan bagaimana tetap dalam situasi pertandingan kompetisi. Dan terbukti hari ini kita bikin internal kompetisi, mereka sangat antusias. Itu tugas kita sebagai pelatih. Sriwijaya FC masih menyisakan 2 pertandingan di putaran pertama dan hingga kini masih menempati posisi ketiga.
Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Unggas jenis Lopura ignita macarni yang merupakan satwa khas Sumatera yang tampilannya begitu mempesona dengan corak warna yang eksotis dengan mahkota di kepala. Tetapi siapa sangka keberadaan satwa ini kian langka. Untuk mengatasi kepunahan, seorang pria asal Palembang melestarikan dengan membudidayakan Lopura ini pada penangkaran miliknya di Palembang. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan flora dan fauna. Salah satunya unggas jenis Lopura ignita macarni yang merupakan unggas asli khas Sumatera yang kini keberadaannya kian langka. Ini akibat pemburuan oleh warga sekitar untuk dijadikan santapan. Untuk mencegah dari kepunahan, seorang pecinta satwa mencoba melestarikan unggas atau burung jenis Lopura ignita macarni. Pada penangkaran pemiliknya di Jalan Takwa Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Dirinya mulai membudidayakan si jambul yang mempesona ini sejak 6 bulan yang lalu. Mengingat ini merupakan satwa liar, kesulitan terbesarnya yakni saat penjinakan serta penjodohan, karena satwa ini lebih agresif. Dan untuk makanannya semula tumbuh-tumbuhan, buah serta hewan kecil. Kini pada penangkarannya diadaptasikan dengan pakan buatan seperti pur dan beras. Sumatera, namanya sempidan atau bahasa daerahnya burung tugang ya, atau bahasa latinnya ignita rupa, Lopura ignita rupa. Ini merupakan unggas endemik Sumatera yang keberadaannya di habitatnya mungkin sudah mulai jarang lah. Oleh karena itu ini mulai kita coba budidayakan, kita breeding. Nanti harapannya setelah dia banyak menghasilkan keturunan, kita bisa lepas liarkan lagi di habitatnya. Setelah berhasil dikembangbiakan, satwa ini akan dilepas dan dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.